Yahudi ini, ngajagona, gitu kan. Anak saya pada takut, Pak. Mula-mula kepada saya juga gitu, Pak. Saya lewat, gitu. Saya ambil sapu, saya takol sirahna ku gagang sapu, bletok gitu kan, tok gitu kan ke kepalanya. Dia langsung rasa sakit, dia pegang itu. Maka setiap saya lewat, dia udah gitu merungkut gitu, takut, Pak. Berarti menghadapi bangsa Israel, bangsa Yahudi ini percuma dengan dilaknat, dikutuk dan sebagainya, percuma. Apa iblis itu oleh Allah dipenuhi keinginannya untuk hidup bersama kita sampai kiamat. Kan harusnya iblis itu meninggal, Pak. Iblis itu berasal dari jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Al-Kahfi 50. Dan jin itu sama dengan kita manusia, di usia tertentu mati. Kalau standar kita usia manusia itu sekarang berapa? Paling tinggi usia kita 200 lah. Ya paling tinggi 150 lah. 100 itu 180 lah. Nah, saya nggak tahu kalau di dunia jin itu berapa standarnya itu. Nah, ini jin ini, sekelompok jin ifrit ini ketika dilaknat oleh Allah lalu diberi gelar iblis, mereka harusnya mati. Lalu mereka meminta kepada Allah agar ditunda kematian mereka sampai dengan kiamat, dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa harus dikabulkan? Jadi sama dengan pertanyaan tadi, disisakan iblis, disisakan Yahudi ini untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Andai kata iblis tidak ada, Pak, ini masjid saya yakin setiap 5 waktu penuh, tidak akan mampu. Yang membuat seringkali terasa masjid ini kosong karena ada iblis. Nah, siapa Yahudi ini? Siapa Bani Israel ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mereka ini keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak salah seorang dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub ini konon punya 12 anak. Salah satunya bernama Yahuda. Akhirnya keluarga besarnya itu dikenal dengan Yahudi, kaum Yahudi. Setelah mereka semakin besar, lalu mereka memproklamirkan mereka sebagai bangsa Israel. Itu sejarahnya. Israel ini dari bahasa Ibrani, Pak. Ada ibu-ibu yang menguasai bahasa Ibrani? Enggak ya? Agak jauh lah dari dibanding bahasa Sunda ya. Jadi Israel ini dalam bahasa Ibrani terdiri dari 2 kata, Isra dan Il. Isra itu artinya bangsa pilihan, Sa'bul Mukhtar. Il dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu baca Injil, itu ada dikisahkan ketika anak Tuhan itu sedang diseret menuju tiang salib. Memang ini terasa agak aneh ya untuk kita ya. Kok Tuhan bisa diseret-seret oleh manusia gitu ya. Lalu anak Tuhan itu kemudian berteriak-teriak, meminta tolong kepada Tuhan. Nah, ini lebih membingungkan lagi ya. Tuhan meminta tolong kepada Tuhan, tapi itu biarlah, itu urusan keyakinan orang lain. Dalam teriakannya itu dia mengatakan Eli Eli lama sabaqtani, yang artinya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku?
itu dia menyeru Tuhan dengan Eli, Eli, Eli. Eli itu Tuhan. Jadi ibu Eli, ibu Tuhan. Sebaiknya ibu jangan ke Israel, nanti disembah-sembah yang ibu Eli ya. Jadi Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Jadi mereka mengklaim kalau mereka itu bangsa termulia, bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Hampir semua nabi dari 25 rasul yang dikisahkan Al-Quran itu berasal dari Bani Israel dan diutus kepada Bani Israel. Maka mereka merasa sebagai bangsa yang mulia. Padahal kenapa Allah mengutus hampir semua nabi itu kepada mereka? Karena saking bandelnya mereka itu. Akhirnya mereka menganggap bangsa lain itu bangsa rendahan, bangsa budak. Karena itu nanti kita lihat, nggak ada yang bisa tenang hidup bersama mereka. Nazi pernah menghabisi mereka itu, ya. Zaman Hitler. Nggak ada yang bisa tenang. Jadi karena mereka menganggap semua bangsa lain itu bangsa budak. Bahkan mereka berkeyakinan manusia selain bangsa Israel itu setengah manusia. Karena itu mereka berhak untuk melakukan apa saja kepada bangsa lain. Jadi mereka punya hak untuk berbuat apa saja. Sehingga di dalam Al-Quran dikisahkan, andai kata mereka meminjam uang misalnya dari bangsa lain, maka mereka tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Jangankan mengembalikan utang, merampas juga hak mereka itu. Wa ma alaina fil ummiyina sabil, kata mereka itu. Tidak ada kewajiban bagi kami terhadap bangsa-bangsa ummi. Makanya dulu orang-orang tua kita dulu kalau ada orang minjam uang lalu gak mau ngembaliin, wah dasar si Yahudi, gila itu. Ada orang pelit, Yahudi. Ada anak susah dididik, ya dasar Yahudi. Pokoknya semua yang jelek itu Yahudi. Karena memang Al-Quran menyatakan itu, Pak. Silakan ibu bapak baca kisah bangsa ini, Israel ini di Al-Quran. Panjang lebar dikisahkan dari mulai ayat 40 sampai ayat 120 Quran surat Al-Baqarah. Lalu tersebar lagi di surat-surat yang lain. Bahkan ada satu surah namanya surah Al-Isra, surah Bani Israel. Sengaja Allah ungkapkan semuanya ini untuk supaya menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati jangan sampai kita mewarisi sifat-sifat mereka ya. Karena mereka pun nanti berujung dengan dilaknat. Mereka ini adalah bangsa yang sebenarnya sangat dimanja oleh Allah. Dimudahkan mereka untuk bisa memperoleh rezeki dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan dianugerahkan manna dan salwa. Al-Baqarah 57. Manna itu semacam madu, tapi bukan berasal dari tawon, dari pohon manna. Namanya pohon manna. Konon saya belum pernah melihat, katanya masih ada pohon itu sampai sekarang di Irak. Jadi mereka tinggal keluar dari rumah pagi hari itu, bawa alas gitu, lalu simpan di bawah pohon itu. Tinggal digoyangin pohon itu, maka berjatuhanlah madu itu dari daun-daun pohon itu. Jadi enggak berkeringat lah mereka itu. Sedangkan salwa itu semacam burung puyuh. Allah takdirkan burung-burung itu berdatangan di halaman rumah mereka, tinggal ditangkapin, sembelih, makan. Bersyukurkah mereka? Boro-boro. Malah mereka minta kepada Nabi Musa
agar diberikan rizki yang lain dalam bentuk sayur mayur dan sebagainya. Itu kalau kita baca kisahnya di surat Al-Baqarah. Kok malah minta sayur mayur? Kan itu berarti mereka harus kerja gitu, bercocok tanam gitu. Masalahnya bukan masalah ini, tapi mereka memang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah setiap hari manna wa salwa itu akan ada gitu. Jadi ini masalahnya masalah ketidakyakinan. Akhirnya Allah perintahkan mereka, kalau memang ingin bercocok tanam, ya nggak ada tempat kecuali yang paling dekat dengan mereka, Mesir. Mesir itu memang juga padang pasir, tapi karena ada dilewati oleh sungai Nil, maka tanah-tanah di sekitar itu menjadi tanah yang subur. Kalau nggak salah kita pernah dulu impor beras dari Mesir. Tapi akhirnya mereka menjadi budaknya Firaun. Yang ujung-ujungnya mereka hampir dihabisi oleh Firaun gitu. Nah, disinilah Allah kemudian menyelamatkan mereka lewat Nabi Musa. Nabi Musa membawa mereka lari sampai di Laut Merah. Begitu di hadapan mereka itu lautan, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Habis sudah riwayat kita sampai di sini. Putus asa. Kenapa? Di hadapan mereka lautan, nyemplung ya mati. Tidak nyemplung, ya Firaun dengan pasukan yang luar biasa itu juga akan segera membantai mereka. Nah, ini kalimat keputusasaan. Menunjukkan memang mereka itu susah untuk diajak beriman. Allah di Quran surat Yusuf 87 sudah mengingatkan, wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Keputusasaan itu hanya milik orang kafir. Tidak ada kamus putus asa bagi orang mukmin. Silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Keimanan kita akan mengatakan tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Harus begitu. Kita harus selalu optimis. Maka Nabi Musa pun kemudian mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, bersama aku ada Tuhanku. Dan dia akan memberikan petunjuk bagaimana kita bisa selamat. Coba Bapak Ibu perhatikan pernyataan Nabi Musa. Bersama aku ada Tuhanku. Bersama Nabi Musa pada waktu itu ada siapa? Ada Bani Israel. Pantasnya kan Nabi Musa mengatakan bersama kita ada Tuhan. Kok bersama aku? Karena pernyataan Bani Israel, habis riwayat kita, putus asa, artinya mereka sudah tidak bertuhan. Hati-hati ini. Itu sebabnya kalau ibu bapak baca di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, banyak itu diungkap ini dengan bermacam versi, bahwa orang yang bunuh diri itu terancam abadi di neraka. Dan yang terancam di abadi di neraka itu hanya orang kafir. Sehingga di kalangan para ulama terjadi perdebatan. Andai kata ada orang beridentitas muslim, bahkan 10 menit sebelumnya dia baru sholat, tapi 10 menit kemudian dia bunuh diri, apakah dia punya hak disolatkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada hak disolatkan. Dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Tidak lagi meyakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk bisa merubah nasib dia. Sebagian ulama lagi termasuk Syekh Abdullah bin Baz mengatakan ya sudahlah, sholatkan saja, itu terserah Allah nanti. Seperti itu. Lalu mereka bertanya pada Nabi Musa, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Saya nggak tahu, kata Nabi Musa. Tapi saya yakin. Nah, harusnya seperti itu keimanan kita. Saya yakin bisa sembuh. Bagaimana Anda bisa yakin? Semua dokter sudah angkat tangan. Saya yakin karena Allah Maha Kuasa. Dan kemahakuasaan Allah nggak bisa dibatasi oleh akal 1000 bahkan
sejuta akal dokter, yang notabene akal dokter itu adalah makhluk ciptaan Allah. Loh bagaimana bisa? Nah, saya nggak tahu. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan kan pada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Padahal Musa tadi itu dari cecopong tongkat itu. Pukulkan tongkat itu, belah laut. Nah ini kan sudah fauqa qudratul aql, di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin ada laut bisa dibelah? Yang namanya air ini kan cair sifatnya. Ini air kan? Alhamdulillah ini ya. Ini maksudnya untuk saya semua. Bagi saya air minum ini punya arti lain lah. Di samping ya kalau saya haus saya minum, tapi ini jadi ukuran lamanya ceramah. Jadi kalau disediakan 1 gelas 1 jam, iya segelas dengan 4 botol. Tapi botolnya laletik Pak, seberapa jam itu jadi sejam juga lah. Yang namanya air itu cair, bagaimana mungkin air bisa dibelah-belah Pak? Ini bukan hanya dibelah sedetik 2 detik dibelah. Air itu membelah, air laut itu. Kemudian digambarkan dalam Al-Quran seperti 2 buah gunung yang tegak berdiri. Gimana itu? Kita untuk mendirikan masjid ini berapa lama ini? Dan perlu besi, perlu bata, terus perlu apa lagi? Semen untuk bisa berdiri. Ini air Pak, gimana mendirikan air? Itulah kemahakuasaan Allah yang tak terhingga itu, yang harusnya membuat kita selalu optimis dalam hidup ini. Lewatlah Nabi Musa dengan Bani Israel. Begitu mereka sudah sampai di tepi pantai, sementara Fir'aun dengan pasukannya masih berada di tengah lautan yang masih mengejar mereka, Nabi Musa pun balik lagi ingin memukulkan tongkatnya. Dilarang oleh Allah. Kira-kira kalau saya bahasakan, badenaun gitu kata Allah. Emangnya tadi laut itu terbelah oleh tongkat? Bukan. Laut itu terbelah oleh Allah. Kun dengan kun fayakun Allah. Bukan oleh tongkat. Saya pernah ke Turki. Di museumnya itu katanya itu tongkat Nabi Musa. Andai kata benar ya, wallahu a'lam. Andai kata itu benar tongkat Nabi Musa, lalu saya menemui Erdogan, lalu saya minta izin Pak Erdogan, cik nambut tongkat lah sehari mah gitu. Lalu saya dipinjemin, bawa ke laut itu, lalu saya pukulkan laut itu. Insya Allah mau belah-belah laut itu. Belahnya laut itu bukan oleh tongkat, oleh kemahakuasaan Allah. Yang membuat kita sembuh itu bukan obat, bukan dokter. Allah, faiza maritu fahuwa yasfin. Makanya saya sering mengatakan, ada di Gede Bage 2 orang muslim yang kebetulan sedang sakit dan penyakitnya sama. Yang membedakan itu yang satu kaya luar biasa, yang satu lagi miskin luar biasa. Sama-sama luar biasa lah. Yang kaya luar biasa dia memanfaatkan kekayaannya, berobat sampai ke Singapura, habis puluhan juta, mungkin ratusan. Obat sudah adalah 3 baskom yang diminum ini, belum sembuh juga. Sementara yang miskin luar biasa, boro-boro ke Singapura, ke dokter di Gede Bage aja nggak sanggup dia. Cuman dia tetap berusaha. Yang bisa dia usahakan apa? Minum jamu godok. Saran temennya itu jamu godok yang sebungkusnya itu 24.000. Habis 5 bungkus. Sehat.
Maka yang tadi pergi ke Singapura langsung diinterlokal oleh saudara-saudaranya. Pulang ke Gede Bage, jamu godok, saya tagih sembuh. Pulang dia ke Gede Bage itu, minum jamu godok yang sama, habis 5 bungkus. Maut. Oh, yang menyembuhkan bukan jamu kok, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dilarang memukulkan tongkatnya itu? Bisa terbayang, ini Bani Israel kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Andai kata mereka melihat Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu laut terbelah menjadi 2, lalu dipukulkan lagi, laut menyatu lagi, saya yakin Bani Israel akan segera menyembah tongkat Nabi Musa. Ini Tuhan kita. Yakin, Pak. Di kita aja sekarang itu ada keris di mana, Pak. Ayo, kemudian dipuja-puja, disembah-sembah, itu nanti setahun sekali dimandiin, airnya diperebutkan, dicari berkahnya. Ting keris naon padahal itu. Ting menang mulung di mana di keris itu. Apalagi ini tongkat. Bisa membelah laut, kebayang mungkin disembahnya itu. Ini bisa menjadi ajang kemusyrikan. Lalu pertanyaannya, kenapa tadi di awal Allah memerintahkan pukulkan tongkatmu? Nah, di sini pelajaran lagi dari Allah. Walaupun kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, tapi kita sebagai manusia punya kewajiban berusaha. Jangan sampai kita nggak ada usaha. Berusahalah, nakol-nakol, pokoknya nama ayah usaha itu. Jadi berusahalah kita ke dokter, kalau sakit berusahalah kita bekerja untuk dapat rezeki. Jangan tidak ada usaha. Yang menentukan Allah. Mereka ini adalah bangsa yang gak pernah mau bisa diajak beriman. Selalu mencari-cari alasan untuk kufur pada Allah. Sampai mereka menyatakan kepada Nabi Musa, "Lan nu'minuka hatta narallah jahratan." Kami tidak akan pernah beriman padamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Tuhan itu nyata di hadapan kami. Sok bawa Tuhan teh. Lain cina Allah mana buktinya? Nah itu mereka itu. Jadi mereka ingin Tuhan itu nyata gitu di depan itu. Mereka itu. Padahal dalam keyakinan kita, sebagaimana Allah firmankan, Allah itu tidak mungkin bisa kita lihat di dunia ini. Dia yang maha melihat kita. Ya. Kita nanti baru diizinkan melihat Allah itu di surga. Ini nggak bisa, mata kita yang ini nggak bisa, makanya mata kita nanti lain lagi, Pak. Nggak tahu gimana bentuknya itu, sehingga kita nanti bisa melihat Allah, kata Rasulullah, di surga seperti kita melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan sekecil sedikit pun. Mudah-mudahan kita berhak berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk kufur kepada Allah, akhirnya mereka mengatakan pada Nabi Musa, "Baik, kami akan beriman kepada Tuhanmu wahai Musa, dan kami siap untuk menerima dan melaksanakan aturan dan hukum Tuhan, selama aturan dan hukum Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kami." Jadi nanti kalau ada aturan Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu kami tidak siap melaksanakannya. Untuk itulah turun ayat 85 Al-Baqarah pada mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah, terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tadi pilihan manusia itu hanya satu di antara dua, beriman atau kufur atau kafir. Terima, yakini ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tidak ada dikenal dalam kamus keimanan istilah rada mukmin. Alhamdulillah lah saya tak rada mukmin sedikit. Sayangnya orang itu kenapa?
rada kafir? Ada, Pak. Mukmin atau kafir? Tidak ada istilah rada-rada gitu. Karena itu kepada orang yang mukmin Allah menyeru di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Maka mereka kaum sekularisme, kaum liberalisme, ini mereka adalah orang-orang yang sudah mewarisi filsafat Yahudi itu. Yang mereka hanya akan menerima aturan Allah kalau cocok dengan logika mereka. Kalau cocok dengan hawa nafsu mereka. Aturan yang tidak cocok dengan hawa nafsu, mereka buang jauh-jauh. Jadi Tuhan mereka siapa? Hawa nafsu. Ini yang diingatkan oleh Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian perhatikan manusia yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan mereka? Karena mereka itu memilah-milah mana yang cocok, mana yang tidak cocok, maka yang tidak cocok dibuang mereka dari kitab suci Taurat itu. Atau kalau ada yang bisa dirubah oleh mereka sedikit sehingga maknanya jadi menyimpang, mereka rubah. Yuharrifunahum biafwahihim. Bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 74. Atau mereka masukkan pernyataan-pernyataan mereka lalu mereka klaim itu sebagai firman Tuhan. Itu semua terjadi pada semua kitab suci sebelum Al-Quran. Sehingga tidak ada tersisa satupun kitab suci. Itu sebabnya ketika Allah menurunkan kitab suci terakhir, dan Allah tidak akan pernah menurunkan lagi kitab suci setelah Al-Quran ini, karena tidak ada lagi Nabi yang akan diutus, maka kata Allah, saya tidak percaya lagi kepada manusia untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sendiri kata Allah yang akan menjaganya sampai kiamat. Karena itu Al-Quran pasti tidak akan pernah mungkin bisa ada yang merubahnya satu huruf pun. Begitu satu huruf saja dalam percetakan ada yang terlewat, itu segera akan ketahuan. Mereka juga, bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang selalu mencari-cari alasan untuk tidak taat. Ini bisa dibaca di ayat Al-Baqarah ayat 56 sampai 64 mungkin itu. Atau diperhatikan lagi lah nanti di ayat-ayat seperti itu ya. Tentang kisah sapi betina itu. Jadi ceritanya sebenarnya ini ya, kenapa sih Al-Quran surah kedua ini kok diberi judul sapi betina gitu? Apa istimewanya sapi betina ini? Jadi ceritanya berawal dari dulu ada seorang yang sangat kaya pada masa itu yang kebetulan tidak punya anak keturunan. Sehingga satu-satunya ahli warisnya itu hanya keponakan dia. Celakanya si keponakan ini sudah tidak sabar ingin mewarisi harta pamannya. Cuman ditunggu-tunggu pamannya ini nggak mati-mati. Akhirnya dibunuhlah pamannya. Suatu malam dia bunuh pamannya. Setelah itu mayatnya ditaruh di kampung lain. Jadi misalnya dia tinggal di kampung A, dia simpan si mayat itu di kampung B. Pagi hari orang di kampung B kaget. Kok mayat si saudagar ini meninggal, siapa yang membunuhnya dan kenapa ada di kampung kita? Terjadilah saling tuduh antara kampung A dan kampung B. Hampir terjadi perang di antara mereka ini, di antara dua kampung ini. Dalam situasi genting ini, mereka pun kemudian menemui Nabi Musa.
tolong tanyakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Nah, coba lihat pernyataannya. Tolong tanyakan kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Siapa pembunuh saudagar ini? Jadi ternyata mereka itu baru akan menemui Nabi Musa kalau sudah kepepet. Ini hampir mirip-mirip juga dengan di kita ya Pak ya. Di kita juga biasanya para ulama itu baru dicari kalau sudah kepepet Pak. Kayak kemarin itu kan kemarau panjang itu, wah kekeringan di mana-mana. Wah udah mulai majelis ulama didatangi, dibuat surat. Cobalah ambil inisiatif sholat istisqa. Nah itu baru ulama dicari Pak. Atau nanti kalau ada musibah, nah itu istighosah, apalah yang gitu. Ulama itu gilirannya. Nah sekarang ulama sedang laku-lakunya Pak. Kira-kira sampai awal Februari lah. Sehingga banyak para kiai itu yang sekarang bukan sibuk ngedidik para santri Pak. Sibuk setiap hari menerima kunjungan capres, cawapres, gitu. Caleg-caleg. Ada kan satu kiai yang mungkin Bapak lihat di video itu, yang di hadapannya 1 miliar itu, nah, uang 1 miliar. Rupanya dia didatangi oleh beberapa orang itu untuk mau mempengaruhi umatnya agar jangan memilih satu calon itu. Itu calon satu. Dan 1 miliar tokokan. Untung kiai ini kiai Pak. Jadi dia menolak itu ya. Sekarang masalahnya ada berapa kiai yang didatangi seperti itu. Jadi ini sedang laku-lakunya. Juga rakyat kecil Pak, sedang laku-lakunya Pak. Dibagi-bagi gitu ya, amplop-amplop gitu. Atau dipeluk untuk difoto Pak. Nah sekarang karena saya sering mengkritik, saya lihat sudah nggak ada itu Pak. Dulu sempat banyak itu ada apa baliho, seorang calon itu sedang memeluk rakyat kecil. Banget sekali Pak. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilihlah saya karena saya itu sangat mencintai rakyat kecil. Lah mereka sekali pilih Bapak dipiting. Malah kata yang satu lagi di bulldozer saja itu. Ya. Tanyakan pada Tuhanmu. Maka Allah kemudian menjawab lewat Nabi Musa. Sembelih sapi betina. Ini sepintas terasa agak aneh ini. Mereka bertanya pada Nabi Musa, tanyakan kepada Allah siapa yang membunuh saudagar kaya ini. Jawaban dari Allah, sembelih sapi betina. Satunya rabu gitu. Begitulah Allah mendidik orang-orang yang beriman. Apakah mereka taat kepada logikanya atau taat pada Allah? Orang mukmin sebelum dia berpikir tentang kenapa atau bertanya kenapa, yang paling pertama dia akan laksanakan perintah Allah. Karena seorang mukmin akan menyatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah dan kami siap taat melaksanakan perintah itu. Dimengerti atau tidak dimengerti aturan Allah itu oleh akalnya. Itu ciri seorang mukmin. Saya belajar Islam itu berapa puluh tahun ya. Tapi tetap saja saya merasa ilmu saya itu sangat sedikit sekali. Tapi dengan ilmu saya yang cuma sedikit ini, insya Allah saya siaplah menjawab apapun pertanyaan Bapak dan Ibu. So, kalian nanya now.
Misalnya Bapak Ibu bertanya, kenapa sholat yang fardu itu yang Allah tetapkan itu sehari 5 kali? Jawaban saya, cek Allah gitu. Titik. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sementara maghrib 3, zuhur, asar, isya 4? Jawabannya, aturan anak cek Allah gitu. Titik. Selesai. Sampai botak kepala kita nggak akan terjawab kenapa subuh 2 rakaat, maghrib 3 dan yang lain 4. Kenapa kita dianjurkan mencium Hajar Aswad? Disunahkan mencium Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Hajar itu apa? Batu. Aswad hitam. Adakah Hajar Aswad di Adipura ini? Wah, banyak itu saya lihat itu. Hajar Aswad. Setiap batu yang warnanya hitam dalam bahasa Arab itu Hajar Aswad. Kalau putih Hajar Abyad. Kalau merah Hajar Ahmar. Daripada di Mekah kita berebutan susah sekali untuk mencium Hajar Aswad yang di pojok Ka'bah, mending iya orang ciuman. Kenapa ini nggak dicium? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Dan itu sebenarnya. Jadi perintah Allah ya. Hadirin kenal Umar bin Khattab tidak? Maksud saya tahu cerita tentang Umar. Iya itu maksudnya Pak. Lain kenal-kenal mau kira. Lain di Adipura apa lagi Umar teh. Orang teh saya ruwente. Beliau ini salah seorang dari 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Coba perhatikan ketika beliau sedang tawaf akan mencium Hajar Aswad. Berdiri beliau dengan gagahnya di depan Hajar Aswad. Lalu ditunjuknya Hajar Aswad itu. Sambil beliau mengatakan, "Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak pernah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika sedang tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah mau menciummu. Karena bagaimanapun kamu hanya sebuah batu. Sampai kiamat kamu tetap batu." Jadi dicarekan heula Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, so sekarang saya cium. Mungkin pikir Sayyidina Umar, apa perlunya juga mencium Hajar Aswad? Masih banyak aswad-aswad lain yang lebih pantas untuk dicium. Misalnya dodol aswad, dodol Garut, kan itu ada dodol yang hitam itu, lumayan itu mah rada sengit yang langsung bisa didahar deh. Bapak Ibu sudah haji belum? Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah segera takdirkan. Amin. Nanti ketika kita sedang haji, kita dapat pahala kalau bisa berhasil mencium Hajar Aswad. Tapi pahalanya ya nggak terlalu besar lah, karena itu sunnah. Ada pahala yang lebih besar lagi karena itu wajib. Kalau kita bisa melakukannya lalu kita tidak lakukan, tidak sempurna haji kita. Wajib. Apa itu? Melempar batu. Di tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Masing-masing dilempar dengan 7 buah batu. Oh, itu pahalanya besar, wajib itu. Melempar batu pakai apa? Pakai batu. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya batu yang dilempar di Mina dengan batu yang dicium di Ka'bah itu? Apa bedanya? Sama batu. Yang membedakan itu perintah. Yang ini oleh Allah diperintahkan dicium, yang ini diperintahkan untuk dilempar. Perintah Allahnya. Sekarang saya ambil contoh.
Katakanlah di hadapan saya ini bukan meja, tapi setumpuk, maaf, kotoran kerbau. Kotoran kerbau, kotoran kuda, yang ucing, numpuk di sini. Lalu turun malaikat Jibril. Ini lamun ya, insya Allah nggak akan terjadi, lamun. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada saya, Atian Ali, ya malaikat, apa yang di hadapan kamu? Setumpuk ti kerbau, ti kuda, jeung ti ucing. Perintah dari Allah, cium. Wallahi demi Allah, saya akan cium. Perintah Allah. Enggak akan saya mengatakan, malaikat Jibril, mulia mana saya dengan tai kebo? Kalau saya sampai berpegang pada prinsip seperti itu, nauzubillah, apa bedanya saya dengan iblis? Kesalahan iblis di situ. Sujud kalian kepada Adam. Para malaikat langsung sujud, si iblis main dengan logikanya. Mulia mana saya dengan Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Harusnya Adam dong yang sujud pada saya. Kata Allah, ini bukan urusan logika Anda, bukan urusan siapa mulia dan ini perintah saya. Di situ kesalahan fatal iblis ini. Gugurlah keimanan yang 80.000 tahun. Cium, kata mereka Jibril, cium saya. Letakkan. Saya dilati itu, saya diletakkan. Lalu kata mereka Jibril, dahar setik-setik. Makan oleh saya. Baru juga sakepel, saya makan, buru, utah saya, pingsan. Maka kata mereka Jibril, sudah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Saya akan lakukan kalau itu perintah Allah. Tapi kalau yang memerintahkan bapak dan ibu di sini, wallahi nggak akan saya ikutin, Pak. Ada naon teh kudu nyium teh kebok. Nah itu ya. Sembelih sapi betina. Jelas nggak perintah itu? Jelas. Sapi itu jelas, bukan kerbau, bukan unta, bukan kambing. Sapi itu jelas. Betina ya, sapi itu cuma ada 2. Kalau nggak jantan, betina. Jadi asal ada sapi, betina, apapun warnanya, berapapun usianya, mau anak sapi, mau sapi sudah nini-nini misalnya, asal sapi betina sembelih selesai. Mereka tidak mau melaksanakan itu, lalu mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan. Nggak jelas katanya sapi betina itu gimana? Loh kok nggak jelas? Akhirnya Allah jelaskan, sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah ini kan sudah mulai mempersulit diri. Masih lagi bertanya, ma launuha, apa warnanya? Alah. Padahal tadi kan sudah saja, pokoknya sapi betina apapun warnanya tinggal sembelih. Ini nanya lagi, dijawab oleh Allah, sapi itu warnanya kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, enak untuk dipandang. Belum jelas kata mereka pada Nabi Musa. Oke, kata Allah, sapi itu tidak pernah dipakai membajak, tidak ada cacat sekecil apapun, warnanya pun mulus coklat, tidak ada belang sekecil apapun. Nah, sekarang kata mereka, barulah jelas. Baru jelas kumaha, pan lebih jelas tadi nanti awal sapi betina. Akhirnya mereka tetap harus melaksanakan perintah Allah ini. Dan ketika mereka cari sapi seperti itu, nggak ketemu. Nggak ketemu. Coba kalau dari awal sembelih sapi betina, banyak asal sapi betina. Ini satu cerita. Cerita yang lain. Jadi ada orang Yahudi yang soleh, Pak. Jadi ayo oke Yahudi itu soleh juga. Kata Al-Quran hanya sedikit sekali lah. Saking solehnya dia tuh tidak ingin ada uang sepeser pun harta haram yang masuk dalam kehidupan keluarganya, karena itu hidupnya pun sederhana. Suatu ketika dia bilang pada istrinya,
Gak ada harta yang saya akan wariskan pada anak kita, anaknya laki-laki satu-satunya, kecuali seekor anak sapi betina. Saya cari orang yang bisa dipercaya, gak setemukan. Jadi si Yahudi ini begitu susahnya mencari Yahudi yang bisa dipercaya. Karena itu anak sapi ini saya lepas di padang pasir. Mudah-mudahan Allah berkenan melindunginya untuk anak kita. Nanti kalau saya meninggal, kasih tahu anak kita. Suatu ketika dia meninggal, kata ibunya, nah dulu bapakmu punya seekor anak sapi betina, cirinya begini-gini. Mudah-mudahan Allah menjaganya untukmu, nak. Coba cari. Ketemu. Kalau sapinya udah dewasa lah gitu. Ternyata itulah sapi satu-satunya yang memenuhi syarat. Maka Bani Israel tidak mau melepas itu. Merayu anak ini supaya mau menjual. Si anak ini nggak mau menjual. Ini warisan satu-satunya dari ayah saya. Didesak sedemikian rupa, akhirnya si anak itu entah bercanda atau gimana. Boleh kalau kalian mau membelinya, tapi dengan emas kalian harus membelinya. Seberat kulit sapi ini. Kulit sapi itu kalau yang besar itu bisa sampai 50 kilo, bahkan lebih. Jadi mereka harus membeli si sapi itu dengan 50 kilo emas. Emas sekarang berapa sekilonya, Bu? Saya dengar informasi ada ibu-ibu di sini yang baru beli emas kemarin 4 kilo. Saya berapa? 1 gram berapa? 1 juta. Berarti 1 kilo 1 miliar. Jadi 50 kilo 50 miliar. Nggak ada pilihan bagi si Bani Israel. Mereka ingin melaksanakan itu karena penasaran, ingin tahu jawaban dari Allah itu siapa sih. Dibeli. Pelajaran lagi dari Allah. Jangan kita pernah berpikir sebagai orang tua ingin mewariskan harta sebanyak-banyaknya kepada anak dengan menghalalkan segala macam cara. Nggak ada berkahnya itu. Harta yang sedikit tapi halal diberkahi Allah. Allah Maha Kuasa membuat seekor sapi bernilai 50 miliar. Seolah-olah dia mewariskan si ayah itu 50 miliar pada anaknya. Padahal hanya seekor sapi. Mungkin kita pernah merasakan itu ya. Harta nggak terlalu banyak, tapi cukup. Sehingga kemudian kita mengatakan, ya Allah ini rezeki berkah rasanya itu. Kadang-kadang ada uang banyak gitu kan, habis saja nggak terasa. Ya Allah ini nggak ada berkahnya uang rezeki ini. Kan pernah merasakan itu. Barulah akhirnya mereka tahu, kata Allah, sembelih sapi itu, sembelih. Setelah disembelih, ambil bagian dari sapi itu, sepotong apa dua bagiannya itu, pukulkan pada si mayit, dipukulkan, hidup lagi si mayit itu. Lalu mereka bertanya, siapa yang membunuh Anda? Eta keponakan saya. Maut deh. Karena sudah ajalnya, Pak. Sudah ajalnya. Jadi kepada Bani Israel ini Allah tunjukkan kemahakuasaan Allah menghidupkan orang yang sudah harusnya mereka percaya dengan hari kebangkitan, hari akhirat itu. Mereka sudah menyaksikan di hadapan mereka sendiri. Apa mereka beriman? Tetap saja mereka itu tidak mau beriman. Inilah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi kalau kita baca mau luar biasa, Pak. Sampai akhirnya Allah menyatakan summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah au asadu kaswah di Al-Baqarah 74 itu. Hati mereka sudah membatu, bahkan lebih keras dari batu. Hatinya jangan harap mereka bisa dapat hidayah dari Allah, kecuali mungkin kalau terus saja seperti air yang terus ini terjun di batu itu, suatu saat batu itu mungkin juga akhirnya bolong juga gitu ya. Kalau enggak akan mungkin mereka. Ujung-ujungnya kalau kita baca di Al-Baqarah 65, Al-Maidah 60, Allah akhirnya melaknat mereka menjadi kera dan babi.
qiradata wal khanazir. Sebagian ahli tafsir, tapi hanya sedikit sekali, mengatakan orang yang paling kafir pada masa itu betul-betul jadi kera dan babi. Lalu mereka tidak mau makan karena merasa terhina, ya. Tidak mau minum sampai mati, binasalah mereka. Tapi pada umumnya para ahli tafsir mengatakan bukan, mereka berubah dari manusia menjadi kera dan babi. Mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah, mewarisi sifat-sifat hewan, kera dan babi. Jadi menghadapi mereka jangan menghadapi seperti kita menghadapi manusia. Begitulah pesan Al-Quran. Sebenarnya di sini pesan yang sangat penting yang Allah ingin nyatakan. Saya, Bapak Ibu, kebetulan dari kecil saya senang dengan binatang. Seingat saya mulai kelas 4 SD ya. Makanya waktu kecil saya kurang disukai oleh anak perempuan. Waktu kecil, Pak. Kenapa? Kalau saya mau pergi ke sekolah, asal ngelihat di pohon itu ada ulat bulu, ulat apa sajalah, saya naik, Pak. Saya ambil, saya taruh di badan saya. Jadi begitu sampai ke sekolah, anak-anak perempuan pada kabur, itu lari semua itu. Makanya kadang-kadang saya masuk ke sebagai sekolah, umpat-umpat itu, masuk ke kelas, tutup pintu. Oh, saya kamar anak ya, nah. Maka anak-anak perempuan jerit-jerit, ada yang naik bangku, macam-macam itu. Gara-gara ini saya pernah disetrap guru 2 kali. Ya lumayan lah, bawang teker letik gitu. Sampai sekarang saya hobi dengan binatang. Ini karena memperhitungkan keluarga saja yang di rumah itu ya, nggak semuanya bisa seini. Jadi makanya sebagian binatang itu sudah saya kasihkan pada orang lain, pada teman. Dulu ada macam-macam itu, burung hantu di ruangan tengah itu. Jadi kalau malam suruh gitu. Ada elang, macam-macam, ada siamang. Nah, sekarang udah nggak ada semua itu. Sekarang tinggal jenis ayam, jenis kucing, burung, ikan. Nah dulu saya pernah memelihara seekor Yahudi. Seekor monyet kecil. Saya beri nama Darwin ya. Darwin. Karena Darwin berkeyakinan dia keturunan kera. Kalau saya keturunan Adam, keturunan manusia. Darwin katanya dia keturunan monyet, terserah lah dia mau jadi keturunan monyet. Makanya saya beri nama si monyet itu si Darwin. Saya tidak suka binatang itu dikurung. Ya kecuali burung, mau gimana lagi kalau nggak dikurung kabur dia. Maka saya siapkan tempat yang cukup besar. Nah si Darwin ini, si Yahudi ini saya lepas di belakang gerasi itu. Kacau Pak, seruan. Yang paling menonjol itu kerakusannya itu. Saya kasih makan pisang, pepaya, makan terus, numpuk gitu. Hentikan itu kan, lari dia, makanan kucing dia sikat juga, kucing dia usir. Nanti minuman kucing dia minum, begitu dia minum tumpahin, selesai itu, supaya kucing jangan minum. Sekarang apa bedanya dengan Zionis itu? Dulu mereka dikasih oleh Inggris tahun 48 itu secuil tanah di Palestina. Ambil semua sekarang tanah Palestina. Yang menolak dibunuh selama 75 tahun. Sekarang Palestina tinggal kebagian secuil. Negara mereka itu. Ini kelakuan. Nanti kucing lagi tidur Pak, ditarik ekornya. Jerit kucing itu. Gak ada yang bisa tenang hidup dengan mereka itu. Bukan hanya binatang, kita pun manusia ikut tidak tenang.
naik ke atas, jemuran baju yang masih basah-basah turun-turunin, yang di rumah ngejerit lagi, ini baru dicuci belum kotor lagi Pak. Nanti tong sampah balikin, isinya keluarin, ngejerit lagi yang di rumah itu. Anak-anak saya dulu belum berpisah dari saya ya, belum pada menikah itu ya. Anak saya 4, 3 perempuan, yang bungsu laki-laki. Yang perempuan ini semuanya takut kalau ke belakang. Walaupun dia kecil, si kera ini, si Yahudi ini, ngajagona, gitu kan. Anak saya pada takut Pak. Mula-mula kepada saya juga gitu Pak. Saya lewat, gitu. Saya ambil sapu, saya takol sirahna ku gagang sapu, bletok gitu kan, tok gitu kan ke kepalanya. Dia langsung rasa sakit, dia pegang itu. Maka setiap saya lewat, dia udah gitu merungkut gitu, takut Pak. Berarti menghadapi bangsa Israel, bangsa Yahudi ini percuma dengan dilaknat, dikutuk dan sebagainya, percuma. 140 negara sekarang mengutuk mereka itu ya di PBB itu. Nggak ada gunanya. Keluar resolusi PBB nomor sekian, nggak ada gunanya. Satu-satunya bisa menghentikan kebiadaban mereka, gagang sapu Pak. Gagang sapu itu pelajaran dari Al-Quran. Gagang sapu yang bisa menghentikan kebiadaban mereka itu. Maksudnya gagang satu apa? Sebuah kekuatan. Ini yang Allah perintahkan di Al-Anfal 60. Wa'iddu lahum mastata'tum. Siapkan oleh kalian wahai umat Islam kekuatan yang bisa kalian mampu siapkan. Kekuatan itu yang akan menghentikan mereka. Sayangnya kita umat Islam itu tidak membangun kekuatan itu. Belum tercipta persatuan. Lihat negara-negara Arab, malah nyenyak saja tidur selama 2 bulan lebih ini. Baru Saudi lah bangun kemarin itu. Itu pun masih kelihatan ngelindur gitu. Baru menyatakan boykot senjata ke Israel dan sebagainya. Hari 2 bulan dia kemana waya tuh. Gitu. Nah ini susahnya itu. Harusnya ada sebuah kekuatan itu. Nah karena itu, kekuatan apa yang bisa kita lakukan? Mastata'tum, apa yang mampu kalian lakukan. Kita nggak mungkin pergi ke sana, apalagi ikut perang ke sana. Senjata dari mana kita nggak punya. Kalaupun punya senjata, kenaon kad itu orang teh. Kadang lagi duduk ini aja mau berdiri ke sararese, banangtung teh. Mereka itu. Apa yang bisa kita lakukan? Saya kadang-kadang berpikir begini, Bapak Ibu sekalian. Ini udah jam 9. Ini kalau jatah ini kan cuma 1 jam ini. Ini sudah 1 jam 10 menit kita. 1 jam seperempat. Masih bisa 5 menit lagi Bu? Saya kadang-kadang berpikir gini ya. Melihat perkembangan dari hari ke hari gitu ya. Ya Allah. Kadang-kadang saya udah gak kuat lagi Pak melihat itu ya. Mungkin karena perasaan mereka ini yang sedang dizolimi ini saudara sendiri, seperti kita melihat anak kita kalau terluka gitu ya. Nggak tahan lihat itu. Ya Allah, kasihan sekali mereka ini ya. Udah 17.000. Belum lagi mungkin yang belum ditemukan di bawah reruntuhan itu berapa lagi. Semuanya itu sipil Pak. Orang tua, ibu, orang tua, wanita, anak kecil. 40% itu anak-anak kecil Pak. Jadi sekitar 8 ribuan anak-anak kecil yang mereka bantai. Mereka perang dengan siapa ini si Zionis ini? Perang dengan siapa? Yang dibunuh orang sipil. Makanya saya tadi sore itu masih melihat pernyataan Joe Biden itu untuk mengingatkan Israel, kalian sudah harus siap saja ditinggalkan oleh pendukungnya selama ini. Dan Australia sudah, lalu Kanada, apa satu lagi itu,
sudah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Itu sudah diingatkan. Secara kemanusiaan siapa yang bisa tega melihat itu kan? Tapi di lain sisi saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, betapa bahagianya saudara-saudara saya di Palestina. Yang 17.000 itu insya Allah surga semua. Dan bukan hanya sekedar masuk surga, kelihatannya mereka itu sekelas nanti dengan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Bagaimana dengan yang tidak syahid? Insya Allah mereka juga surga. Khalid bin Walid kan tidak syahid, meninggal di atas tempat tidur. Tapi kata Rasulullah, beliau lebih syahid daripada yang syahid. Gak pernah beliau absen perang. Cuman kebetulan aja ajalnya memang tidak di medan perang. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana nasib kita, Pak? Kira-kira apa jawaban kita nanti di yaumil hisab? Ketika Allah bertanya, ketika saudara-saudara kalian seiman yang merupakan bagian dari tubuh, kata Rasulullah, kita ini satu tubuh ya, sama muslimin. Itu dibantai, dibunuh, dizolimi. Apa yang kalian lakukan? Terus kita kira-kira mau jawab apa? Waktu itu Allah, saya sangat prihatin sekali Allah. Lalu sare ya, gitu ke sini. Kira-kira kita selamat ya, Pak? Saya titip 4 hal, Pak. Mudah-mudahan 4 ini bisa menyelamatkan kita di yaumil hisab. Yang pertama, kalau nanti ada aksi lagi bela Palestina, Pak, kita baru melakukan lagi yang kedua di Bandung, Jawa Barat, Pak, hari Ahad kemarin. Kalau nanti ada lagi aksi dan kita punya kemampuan, ada waktu dan sebagainya, ikutlah, Pak. Ini besar sekali pengaruhnya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, Pak. Hampir setiap aksi ini mereka liput, Pak, dan disiarkan oleh Al Jazeera. Termasuk yang kemarin. Termasuk yang di Monas. Yang di Monas itu, ya alhamdulillah ya, Anies Baswedan itu dalam orasinya juga sebagian mempergunakan bahasa Inggris, sehingga mereka tidak perlu menerjemahkan lagi gitu. Saya lihat dalam video itu mereka lihat di layar kaca gitu ya, sambil berdiri gitu kan, menyaksikan aksi di Monas itu ya. Lalu orasinya, ya beberapa orator pada waktu itu, saya juga hadir dan juga mengisi orasi pada waktu itu. Lalu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Mereka merasa ada yang ikut memperhatikan mereka dan berjuang untuk mereka. Ini besar artinya. Yang kedua, tolong jangan lupakanlah, sisipkan doa untuk keselamatan mereka. Baik selesai sholat fardu, sholat sunnah, bahkan di luar sholat, kita teringat di mana saja kita doakan. Mudah-mudahan Allah segera memenuhi janjinya di Al-Isra ayat 7. Mereka ini segera harus binasa Zionis ini. Allah selamatkan bangsa Palestina. Yang ketiga, tolong sisihkan sebagian dari harta kita. Sekecil apapun akan bernilai untuk mereka. Kalau seorang Ronaldo saja menyisihkan 3,5 triliun rupiah. 3,5 triliun. Dia bukan seorang muslim. Mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Gaji dia 1 musim rupanya. Dia titipkan dengan pesan kalau bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang hancur itu. Sudah dikomentari oleh Menteri
pendidikan di Gaza. Dia bersyukur pada Allah, berterima kasih. Cuman nampak dia ingin tolong kami jangan dibatasi akadnya itu untuk membangun sekolah. Kita lihatlah mana yang lebih utama gitu. Rumah sakit sudah 4 hancur. Rumah-rumah sudah rata dengan tanah gitu. Kalau sekolah perlu bangunan sekolah itu, tapi kata si Menteri Pendidikan ini, muridnya mana? 8 ribuan itu yang mati itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah itu. Selebihnya sudah pada ngungsi. Luar biasa ini ya, Zionis ini. Memang binatang. Jadi nggak bisa diukur dengan manusia. Semua manusia geleng kepala melihatnya itu. Yang keempat, nah ini kita tidak bisa ikut perang di sana, tapi bisa kita ikut memerangi Israel di sini. Dengan cara apa? Perangi kekuatan ekonominya. Boykot produk Israel. Boykot produk negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Biaya perang mereka 2 minggu yang lalu, Pak, sudah menelan 900 triliun. Pak. Mereka sudah bangkrut, Pak. 25% ekonomi mereka sudah goyang, Pak. Itu pun setelah dibantu 144,5 miliar dolar oleh Amerika. Amerika sekarang nggak bisa lagi nolong. Hasil kongres terakhir, keputusannya tidak ada lagi $1 pun negara akan menolong Israel. Karena desakan rakyatnya yang luar biasa ini. Yang mendukung itu pemerintahnya, rakyatnya boro-boro, Pak. Demonstrasi terus kan rakyatnya. Saya baca di berita Australia, yang berhasil memboikot itu justru orang-orang non-Islam. Di Eropa, di Amerika, di Inggris 3 kali mereka luar biasa itu aksinya, Pak. Yang hadir itu. Di Amerika bahkan mereka sampai mogok, tidak mau mengirim kontainer yang dialamatkan ke Israel. Gak mau mereka kirim. Sampai begitu perjuangan mereka. Padahal mereka bukan Muslim. Di Malaysia itu juga bagus, Pak, menurut berita Australia. Jadi negara yang di Asia yang berpenduduk Muslim, yang bagus itu justru mohon maaf Malaysia. Di Malaysia, McDonald, Kentucky, yang semacam itu, Pizza Hut, banyak yang sudah tutup. Yang paling ripuh, Pak, paling memblek, Indonesia. Ada gerakan boykot di Indonesia itu, ada pernah gerakan itu, Pak. Dan itu sudah menggoyang 40% menurut pengakuan perusahaan-perusahaan seperti McDonald dan sebagainya. Lalu mereka turunkan diskon 40%. Diserang tuh, ikut mama kan gitu. Diskon 40%, serang deh kan gitu. Nah, susah kita, Pak. Padahal coba kita bertahan saja 1 bulan saja, Pak. Saya yakin hancur itu ekonomi Israel. Mereka mau perang pakai apa lagi, Pak? Ya, 1 bulan saja kita coba itu. Saya kira inilah mungkin yang bisa kita lakukan, mungkin ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini pertaruhan keimanan kita. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang, paling minimal para ahli hadis menafsirkannya tidak sempurna keimanan. Artinya iman tidak hilang sama sekali. Tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sesama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Mari kita berbuat sesuatu menunjukkan kepedulian kita pada saudara kita
agar keimanan kita tidak terancam di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan bangsa Palestina dan Allah selamatkan kita semua. Saya kira ini saja, 1,5 jam akhirnya. 1 jam, ya 1,5 jam lah, 1 jam setengah. Mari kita tutup dengan berdoa dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa untuk keselamatan kita, khususnya untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin min al yahudi al ghasibin wa min as salibin al haqidin wa min sa'iri a'da'il Islam wal muslimin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa farriq jamahum wa sattit samlahum. Allahumma inna alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalali wal ikram. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina nasran azizan wansurhum nasran mu'ajjalan. Allahumma wahid sufufal muslimin wa sabbit aqdamahum wa anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma jma' qulubal muslimina fi kulli makan ya sami'ad du'a ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.